Kalau misalnya gue lagi lihat di sini, Aura Fire masih butuh satu buah jungler. Dia butuh satu buah jungler dan juga satu buah apa gue nggak tahu. Karena gue masih belum bisa melihat potensial di mana Pakuito ini berada. Yap. Junglernya jatuh terpada deng 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 deng. Harley dan juga Kaja. Combo lama dan bahkan ada combo 2 burung kali ini. Harley, Kaja, dan Farsha yang akan mengisi di bagian mid lane. Iya, tapi gameplay Karawap, ingat pertandingan kemarin mereka terakhir dengan RR Kyoshi. Kalau tidak salah mereka pun kalah dengan hadirnya Hylos. Oke. Mendadak hadir Hylos untuk melawan mereka di saat itu. Tapi sekarang kita lihat. Hero yang bisa dibilang menjadi sebuah kejutan di dalam match tersebut hari ini udah mereka gunakan. Bahkan Genflex Arrow pun masih membutuhkan satu lagi. Ini gue juga nggak tahu yang di God laner dan di jungler siapa. Karena sebenarnya cowok ini bisa di posisi di mana saja. Ya. Adjustable. Menyesuaikan. Menyesuaikan sikon. Malah bisa di gold lane kayaknya. Yes, makanya. Jatuh. Kalau Oke, kan bener kan? Beatrix. Rinasmi yang pakai berarti. Rinasmi yang pakai cow, Awat bakal pakai Beatrix. Beatrix. Dan jangan lupa Beatrix juga baru saja di buff begitu saja di patch yang lalu. Dari segi damage ditingkatkan, spell fam dan lifesteal juga sempat ada beberapa dari senjatanya ditingkatkan. Dari needs-nya juga areanya juga lebih diperluas lagi. Dan untuk snipers yang paling mengerikan. Mengapa? Range-nya jadi lebih jauh. Range-nya jadi lebih jauh. Benar, itu fit-nya tuh lebih jauh kalau nggak salah. Walaupun di saat kita menggunakan Beatrix dan juga mode snipernya itu agak sedikit manual ya Pak ya. Benar, kita nembakinnya dengan basic manual. attack-nya. Dan jangan lupakan juga bahwa memang kalau mainin sniper itu cuma bisa mainin poking damage. Iya. Eksekusinya belum bisa terlalu maksimal. Alright, tapi kali ini dari dua draft picknya Pak Pulung dan juga Profesor pilih satu yang cukup kuat kalau menurut kalian pribadi. Aku jujur melihat di Genflex Wolf. Kalau Pak Pulung? Aku suka Aura. Aura dan satu untuk satu. Langsung saja kita buktikan di Land of Dawn. Akankah sang kumpulan serigala mampu menumbangkan sang kumpulan para naga? Masih bersama dengan Kalung Mas di MPL season ke-7 di week yang ke-8. Bahkan kali Godiva langsung di-calling all sticker dan juga langsung mengeluarkan lemon di tengah sana. Bode langsung dipanggil aja dengan mengeluarkan stiker berbahaya tersebut ya. Ini stiker yang bisa mengundang apapun. Tapi Facehugger 3 versus 3 di area mid. Kita lihat aja Void Crystal keluar. Sementara untuk Bottle menghilangkan satu wave minion. Gimana kali ini para pemain dari tim Genflex mencoba untuk memasakkan keadaan untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer. Dan bahkan flame shotnya hampir saja. Tapi masih ada body block. Meanwhile ada Fredo Kitty bersama dengan Sona Rinasmi. Harley bakal coba dihajar begitu saja. Sakaratul Maut. First blood bakal didapatkan oleh Sona Kira. Satu kali hajaran ke tembok langsung hilang sapinya kali ini. Dan langsung ada teriakan dari Nice. Iya itu dia ada sebuah teriakan di belakang sementara Clay-nya. Oke, hampir aja terkena tadi efek dari Curse of Crow. Oke, tapi sayang sekali flicker harus digunakan begitu saja. Di arah bottom lane pun masih ada baku hantam sama-sama dari gold laner Kabuki versus Watt. Ternyata Kabuki yang bakal lebih dipercayakan menggunakan satu buah gold lanernya. Iya, bus ada shotgun yang digunakan ya, jarak dekat jebret. Kebentok. Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat kebentok. Santai, gak ada yang lihat. Santai banget. Tapi kali ini bottom masih coba untuk farming terlebih dahulu. Clay udah punya Demon System, tapi Facehugger bakal menuju ke arah top lane. Bakal coba diambil dari arah seorang Rinasmi dengan cownya. Masih ada flicker juga. Tiba-tiba bakal ada surprise attack nanti. Semua petir, bukan sembarang petir dari seorang Godiva ini bisa memancut Rinasmi. Yap, Keira hanya memancing saja, tapi untuk Chow masih belum mau keluar dari auto turret yang dia milikin. Di bagian tengah ini dia YV-nya akan segera diambil, tapi ternyata dia pun masuk lagi dalam rumputan. Ada Fredo Kitty yang keluar dari dalam rumputan juga. Bottle di bagian belakang memberikan Rhapsody-nya, walaupun pelurunya hanya diarahkan ke arah wave minion, belum mau perang. Alright, langsung ada satu buah Kesker dan juga Energy Impact di sana. Dan Bottle masih coba untuk mau dapetin satu buah jungle-nya. Jika Arrow Wolf telah dikeluarkan, Clay depan sana. Clay belum level 4 dan Dimension juga Pocket udah mulai masuk bersama dengan satu buah beda S-Leg ke arah seorang Clay. Flame sudah keluar dan lihat Facehugger permainan luar biasa. Dua benar cukup baik karena seorang Fast, tapi ternyata tidak berhasil menemukan seorang Fast. Menangin Wali sana berikan digunakan. Semerawa Sopriadi habis saja tersaja. Tapi ternyata shotgun menumbangkan sang burung dari Godiva. Yap, tapi Kabuki di bagian belakang memberikan Phantom Slash-nya juga walaupun belum ada target yang begitu maksimal. Ini dari Facehugger ataupun dari pemain yang dimiliki oleh Genflex Arrow sudah memberikan poin-poin kill untuk timnya masing-masing. Tapi kali ini fight yang cukup cantik dilakukan oleh Genflex Arrow, tapi ternyata Facehugger
mekanik yang tinggi kalau menurut gua. Tiba-tiba tadi dengan adanya Feder Estrek dan juga Flame Shot yang bagus banget membuat Clay harus tumbang di sana. Botol pun masih coba untuk mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Perebutan turtle pun belum terjadi untuk di menit yang ketiga, membuat Genflix sepertinya sadar kalau Aura tidak bisa di underestimate. Iya, nggak bisa hanya dipandang sebelah mata. Mereka harus mengeluarkan semaksimal mungkin yang mereka bisa. Tapi Kabuki setelah masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Genflix, dia pun harus balik lagi di bagian tengah. Udah ada energy impact, Curse of Crow, semuanya dikeluarkan untuk bisa mendapatkan ke arah Helos. Tapi Hylosnya masih bisa kabur. Satu buah dipencet menempatkan. Kali ini Clay harus tumbang. Permainan yang luar biasa dari seorang Godiva, berhasil mendapatkan 1 poin dengan baik dan bahkan Lemon di sana masih terus keluar walaupun nggak main. Dibuka visionnya, Shadow Kitty akan berebutan 1 buah Retribution dan diamankan oleh seorang pas dengan cukup baik. Masih coba dengan ada 1 buah Feder STK belum dikeluarkan. Dirty Magic juga masih ditahan. Masih benar-benar semuanya nggak mau terlalu terburu-buru dari kedua belah. Disiplin banget dari Aura Fire ketika mereka tahu mereka nggak punya Defense Judgment atau bahkan Feder Airstrike. Mereka nggak mau terlalu maksa karena mereka tahu Battle masih punya damage yang secara konstan. Tapi kalau mereka nggak punya ultimate, mereka nggak bisa maksa. Dan Wattnya di arah bottom lane bisa saja dipaksa untuk ditumbangkan. Tapi Flame Shot juga nggak nyampe. Feder Airstrike dihindari. Super Awat Supriyadi. Super Awat Supriyadi. Hoki 2 bulan ke depan sudah dipakai di arah bottom lane dan bahkan kali ini dia masih berhasil kabur. Di sini juga lihat Feder Airstrike-nya udah tipis banget itu kasarnya. Ketika artilerinya jatuh, anginnya kedengeran. Gitu, ngoping tahu nggak? Itu udah berasa banget tadi Pak, angin-anginnya udah mulai masuk juga itu. Tapi Rinasmi di atas ya, pertempuran ke antara dua player ini yang masih belum kelar juga ya. Yes, tapi ternyata Godiva sudah berada di arah rumput. Rinasmi di sana, Retribution sudah diamankan juga oleh seorang fans. Informasi telah diberikan adanya beberapa player dari Genflix di arah top lane. Meanwhile ada Kabuki yang mencoba untuk mencuri kali ini. Hei Kabuki, jangan mencuri. Kabuki, jangan mencuri. Gitu. Kita lihat tuh. Oke, tapi Fansnya mengambil langsung ke arah purple buff-nya. Yap, berhasil. Botol kali ini nggak mendapatkan ke arah purple buff-nya. Mungkin kehilangan sedikit resource untuk melakukan farmingan. Tapi Fans balik lagi ke dalam areanya karena orange buff udah memanggil-manggil untuk segera disikat. Alright, bukan hanya itu aja Pak Pulung. Bahkan Genflix Arrow Wolf yang biasanya memberikan pressure yang cukup berat. Kali ini dia di pressure balik dengan 3 poin yang diamankan. Ini tandanya 1 poin yang bagus didapatkan. Dia pencet manipulasi setelah dibuka. 1 bagus pathway dibuka begitu saja. Tapi Feder Airstrike bekam dengan cukup baik. Bahkan Botol dan juga Fredo Kitty. Alhamdulillah terbakar api asmara dan juga flame shotnya nggak nyampe sebenarnya tadi. Magic Worship-nya tadi langsung membakar badan dari seorang Fredo Kitty. Dan kali ini 4 berbanding 1 dengan perbedaan networknya memang tidak terlalu jauh. Tapi Keira dia nggak boleh terpick off sih di sini. Yap. Ini dia udah mulai ngejar langsung ke arah Rinasmi. Sementara Botol harus mundur lagi dengan rondo yang dia milikin. Udah ada poin kristal dikeluarkan tapi Keira mau maju lagi. Godiva udah set up posisi. Rinasmi memotong dari bagian belakang mencoba untuk memutar agar bisa mendapatkan. Tapi what? Again and again dia harus mendapatkan begitu banyak damage. Tapi untuk Fansnya kali ini pun harus tumbang. Turtle berhasil diamankan. Namun untuk pemain dari Genflix Arrow Wolf, duanya udah tumbang. Dibalaskan dengan double kill juga. Sementara itu 3 orang dari Genflix Arrow Wolf harus meregang nyawa. 3 orang hilang. Ada Keira di sana. Clay seorang diri. Bakal coba ada kena counter dengan flicker yang masih mau lebih. Keira di sana world manipulation. Mau nggak mau langsung dikeluarin upside damage. Dan flame shot save the day. Facehugger dan Facehugger memberikan bantuan dari jarak yang cukup jauh. Dan bahkan positioningnya luar biasa banget. Tapi tadi aku masih penasaran gimana ceritanya bisa terkena Way of Dragon daripada seorang fansnya. Padahal di sebuah kerumunan itu bener-bener lagi rame. Dan tadi pinter banget dari Keira, dia knockout strike seorang Fredo Kitty biar nggak dapetin regen HP dari Glorious Pathway. Iya, dia keluarin dari karpetnya. Dia naik ke atas, diangkat-angkat. Tapi kali ini Botol dapetin 1 buah purple buff-nya ditarik defense judgment-nya masih mau lebih dari Magic. Dan langsung ada Sonata bekam dengan baik, dibalikin ke kanan. Bahkan pas yang harus tumbang. Godiva juga harus kehilangan 2 poin kali ini. Permainan dibalikan untuk seorang Botol. Dan bahkan ini adalah momentum untuk Genflix Arrow Wolf. Biasanya setelah dapat momentum seperti ini, mereka biasa snowballing. Biasanya. Ini ngerinya kalau seandainya Botolnya udah jadi Athena Shield, yang tidak main malah Facehugger-nya. Padahal di early kayak gini Facehugger bener-bener megang kendalinya untuk dari segi map, bahkan dari segi vision, dan dia udah punya Lightning Truncheon di menit yang ke-7. Jadi dia itu udah overwhelmed banget sekarang. Iya. Itu cepet banget untuk seorang support. Tapi ternyata ada Botol di arah bottom lane bersama dengan Super Out Supriyadi. Coba untuk mendapatkan 1 buah turret. Tapi Botol tanpa pengawalan.
Sedangkan ada Godiva dan juga Vesagar. Super out Supriyadi nggak bakal bisa dapetin botol. Mengcover ke botol tuh harusnya nggak bisa dari bottom lane 40. Iya, harusnya namun untuk sekarang langsung aja dikeluarkan dari Fedon Ice Strike sedikit lagi tapi Godiva maju ke bagian depan langsung ditembakkan. What? Itu dia Dead Sonatanya. Bukan hanya itu aja, body block yang dilakukan juga cukup baik dan bahkan kombinasi chemistry dari botol featuring Super Awat. Asli. Itu kombinasinya satu suara. Gak apa-apa darahku setengah, yang Iya. penting junglerku aman bos. Gila tadi dibuka begitu langsung. Gila. Dan ternyata chemistry bukan sembarang chemistry yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari gameplay. Sama-sama serigala, yang satu dewasa, satu kecil. Fedon Ice Strike dikombinasikan dengan satu Deadly Magic. Tapi ternyata tidak terlalu efektif karena terlalu banyak health bar yang dimiliki oleh seorang Fedon Kitty. Iya, namun untuk sekarang kita lihat aja ada tendangan yang masih bisa dielak oleh Keira. Andai saja tadi mungkin arahnya benar, mungkin Keira bisa dibilang tidak akan selamat lagi. Tapi di bagian bawah, Kabuki berhasil mendapatkan 2 turret sekaligus. Outer, inner hilang. Wah. Alright. Gila, disiplin banget dari split push yang dilakukan oleh seorang Kabuki. Tapi kali ini Rinasmi lah yang seharusnya sudah mulai melakukan split push juga. Tidak mau kehilangan dari sisi turret karena 2 berbanding 0. Buset, langsung artileri dikeluarkan untuk mendapatkan Zoning. satu buah turret yang bagus banget dilakukan oleh seorang Vesagar. Lagi-lagi Vesagar memberikan waktu yang luas, sedangkan botol di arah top lane nggak mau ketinggalan. Dia juga pengen kasih satu buah oleh-oleh buah tangan untuk para serigala lainnya. Fredo Kitty, Ghost Patrol dikeluarkan. Oh. Tim udah keluar, Flame di body shot block dibuka. oleh seorang Clay. Ward pada boleh setelah dibuka begitu saja. Vesagar seorang diri, Fredo Kitty di depan sana tanpa ada cover sama sekali. Dan ternyata untuk menggeretak saja. Wah, gitu. Wah. Kenapa gue yang kaget ya? Yang gegerita kan yang di game ya. Yang Clay-nya yang geretak. Iya makanya. Ya Allah ya Rabbi, sabar dong ya. Pertempuran di bagian bawah antara Rinasmi dan juga Kabuki. Again mereka belum kelar sampai sekarang ya. Rinasmi sekarang mulai turun ke bagian bawah. Di bagian atas Fans Keira udah berhasil mendapatkan satu outer turret lagi. Untuk sisi objektif Aura Fire menang jauh banget. Menang semenang-menangnya mereka sejauh ini. Oh tapi Keira bahkan udah mengamankan Oracle sih. Bahkan harusnya Keira yang udah mulai di shutdown nih. Dia belum tumbang sama sekali di game kali ini. Sama kayak Vesagar dan juga Kabuki. Oke, tapi botol Oh, itu. bakal standby. Dua Dragon yang baik. Langsung dengan Rhapsody dan Kabuki. Langsung di arah bottom lane tersungkur begitu saja. Kombinasi lagi-lagi ini Genvis Arawov cukup menyeramkan menurut gua ya. Karena chemistry-nya main banget sih di sini. Yap. Ini chemistry-nya kelihatan banget. Langsung ada Fredo Kitty di depan sana. Ghost Patrol dan buka Fredo S ke arah belakang. Tapi ternyata nggak peduli apa-apa terjadi. Super House Supriyadi. Dia percaya diri meng-cover seorang Fredo. Masih ditempel habis-habisan burungnya. Didorong begitu saja. Masih mau lebih. Godiva juga di sana. Masih ada satu body adjustment. Dan tim juga udah mulai mengarah seorang Clay. Tapi ternyata damage-nya udah mulai masuk. Apakah tumbang? Ternyata absorb damage yang dilakukan dengan satu buah World Manipulation. Dan lihat Godiva. Gila. Save the day. Sedangkan yang baik dari seorang Rinasmi ternyata tidak bisa membuahkan hasil. Wow, Wave of Dragon yang mendadak langsung di cancel dengan Divine Judgment dan Asta Power berhasil didapatkan oleh Parsialnya. Flicker ke bagian depan. Keira yang berhasil mendapatkan satu orang lagi. Masih ingin lebih. Fredo Kitty pun masih berhasil untuk kabur pulang ke dalam pace-nya. Lihat kedua belah tim bermain dengan luar biasa. Sama-sama dengan chemistry dan juga mekanik masing-masing. Gila. Ini pertempuran yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng. Kelas pakai Z. Banyak yang bilang, pertempuran papan bawah gak seru. Ini mematahkan stigma kalau pertempuran papan bawah tidak seru. Ini seru banget menurut gua. Seru coy, gimana Lihat coba? jual beli serangannya. Lihat gimana mereka disiplinnya. Lihat gimana semua mekaniknya keluar. Apalagi tadi di arah bottom lane Kabuki yang tidak tumbang sama sekali. Ditumbangkan juga kok. Battle yang dari tadi farming dengan aman, nggak dibikin aman kayaknya. Dihajar-hajar juga. Bahkan sampai kali ini walaupun Battle memiliki Blade of Despair dan juga Endless Battle, dia tidak memiliki durability yang cukup. Dia akan sangat rapuh ketika nantinya dia terkena damage yang cukup tinggi daripada Keira, Godiva atau bahkan Fans di arah depan. Dan Yap. satu lagi. Apa itu, Pak? Cover yang baik satu sama lain. Iya, Pak. Chemistry-nya itu loh. Keluar banget di last match dari Aura Fire. Ini Aura Fire yang ditunggu-tunggu, tapi lihat udah ada satu bahwa Shadow Mask dikeluarkan. Bakal mencoba menarik siapa. Bapak terhormat sudah melenggang bebas di area inhibitor di arah top lane para pemain dari Genflix Sarawak. Dan Sonata sudah keluar. PDS ke arah Vesagar. Gak peduli apapun yang terjadi. Bot manipulation dibalikan keadaannya kali ini tertangkap Vesagarnya. Hampir saja bisa ditumbangi dengan hingga tetes terakhir, tapi ternyata masih bisa selamat.
Untungnya masih ada Wings by Wing, dia sempat keluar dari dalam area yang dipetakan dari Lone Manipulation. Udah mulai dipecut aja, akankah ada korban? Sementara itu missile dilemparkan terus untuk bisa menghilangkan wave minion yang akan nabrak langsung ke arah base dari Camping Arrow. Flame shot lagi dan lagi. Kalau misalnya kalian sadar ketika udah 50 detik diamankan, Facehager pasti flame shotnya dikeluarin lagi. Dia keluarin lagi flame shotnya. Dia nggak sayang sama. Nggak sayang ya. Karena itu dia ngeluarin ngebuka map atau enggak siapa tahu Yaro. Rezeki anak soleh kan ngering tahu. Benar. Tiba-tiba setengah darah kayak tadi awatnya. Jadi kalau misalnya dari seorang Facehager, daripada gua tahan-tahan, itu soft skillnya nggak keluar, mending gua spam aja tuh Profesor, silakan. Benar, tapi untuk yang sekarang Winter Transit udah dimiliki sama Fans. So Fans walaupun nanti dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, atau bahkan mungkin nanti langsung di outplay sama Rhapsody yang dimiliki sama seorang Battle, at least minimal dia bisa buying time untuk menghindari serangan dari para teman-teman Gen Fixer Wolf. Namun permasalahan utamanya, lihat Facehager yang tidak tersentuh sama sekali, tidak bisa ke lini belakang, dan Sonata bahkan digunakan tapi tidak mendapatkan purple buff-nya karena diamankan oleh Facehager. Damage deal dari Facehager 46.000. Ini berbanding 11.000 jauh daripada seorang Battle yang memang memiliki deal damage yang tinggi dengan menggunakan Rhapsody dan Sonatanya. Iya, Facehager bisa dibilang ada di mana-mana untuk lane of down kali ini, hanya saja untuk kuat. Dia udah punya Golden Staff juga. Di bagian tengah Facehager nggak takut sendirian berada paling depan. Dia punya Wings by Wing, dalam keadaan tertentu dia bisa menggunakan, dia bisa kabur karena movement speednya pasti akan langsung bertambah. Alright, dan bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini, Bottle sepertinya bakal coba untuk dapetin momentum kali ini. Dia di belakang sana. Ini udah siap standby. Dia juga tahu dia nggak mau keluar begitu saja. Dan bahkan di arah purple buff. Lihat, udah ada 3 orang yang standby on position. Sama-sama di arah rumput. Sama-sama menunggu momentum, sama-sama menunggu dia sama kita. Waduh, apakah kamu menunggu dia sudah selesai dengan pasangannya? Ya, udah pakai nanya Pulung. Sudah sangat obvious dan sangat jelas. Tapi kali ini untuk menunggu momentum dari Wattnya sendiri sih. Apalagi Wattnya juga butuh dari segi posisi. Godiva! Ternyata inisiasinya tidak berhasil, tapi Federal Aspect langsung dibuka kembali oleh Clay. Masih mau lebih diadu begitu saja dan Sonata bercatat secara Facehager 400 langsung diamankan, sedangkan Rinasmi harus struggle melawan seorang Kabuki di depan sana. Permainannya luar biasa, pas ditempel begitu saja, Cyclones-nya diambil dan pas mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyah, cover yang baik, Rinasmi dikontek begitu saja. Freestyle yang gak kena Winter Transit, nggak save the day kali ini. Iya benar sekali, tapi untuk botolnya tertinggal, sementara Show harus menghilang. Bisa ke botolnya masuk karena kalau diteruskan Rhapsody-nya bisa langsung menembak ke arah Keira harusnya. Oke, ini bagus banget permainan dari seorang Fans. Digocek 120 detik dari Rinasmi, nggak worth it di sana. Literally wasting. Luar biasa. Gila. Tapi yang paling unpredict tuh Battle-nya sih. Tiba-tiba dia Rhapsody-nya ke kanan loh. Ya. Ke topinya Rhapsody-nya. Iya. Langsung, dan kali ini benar-benar Rhapsody-nya nggak auto-klik kayak Ranger Mas dan juga KB. Iya. Ya. Bener. Kenapa biasa? Rhapsody kita kan auto-klik. Walaupun kalau dia diarah. Walaupun win rate-nya 70%, Pak. Tapi dia diarahin bedanya, Pak. Kalau saya kan ya asal pencet aja. Bapak Rhapsody ke atas. Mereng. Game meter tempelan sana Vero SC dan Vero Gini close pattern dibuka kembali Godiva. Burungnya tersangkut, burungnya tertembak. Akan terlalu hilang dan ternyata harus hilang burungnya tersunat di sana Pak Pulung. Terkeroyok, terinjak-injak, tersudut di dalam rerumputannya juga tembok. Tapi Fans poker triknya masih berasa ke arah Fredo Kitty. Dia tetap bisa mempertahankan hanya saja untuk Keira melakukan fight tadi dengan 3 orang sekaligus. Selecto final blow langsung dikeluarkan begitu aja. Phantom Seska akan dikeluarkan kah? Sementara itu dia masih ngedes masuk ke bagian dalam. Cuma terjebak dengan Wave Dragon di bagian belakang. Tapi ternyata diganggu dengan adanya Hylos yang berhasil untuk mengganggu ke arah Facehager-nya. Fredo Cutie-nya tertinggal seorang diri sana. Bahkan para pemain dari tim Genflix Arrow dipukul mundur begitu saja. Lagi-lagi memang Facehager dengan Pedro Strike-nya Iyat Kotok membuat bubar para pemain tim Genflix. Dan Facehager dengan KDA-nya 618 membutuhkan 1 assist lagi sebelum dia mendapatkan 619. Ya, 619. Dan bahkan kali ini sepertinya Bapak Terhormat bakal diamankan oleh tim Aura Fire. Aura Fire karena sebenarnya untuk jarak dari Camping Arrow pun sangat sangat jauh sekali. Tapi Rinasmi masih bisa selamat. Point Crystal dikeluarkan, terkena efek slow. Udah ada Electro Final Blow. Sementara Kabuki maju ke bagian depan. Battle-nya dikeroyok bisa-bisa tapi Battle masih bisa kabur. Hampir aja dimakan sama Kabuki dan juga Rinasmi. Hoki bukan sembarang hoki. Cyclone Eye yang didapatkan Rinasmi berhasil membuat dia hilang. Minimal bisa ngedes lah Pak. Iya,
tadi langsung hilang sing kayak gitu. Cing, gitu. Coba tidak ada. Coba tidak ada, langsung ada sanggut sama Gaira. Itu Iya. Manny Pacquiao di belakang udah siap itu. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao sudah siap untuk memberikan tumbukannya. Tapi kali ini Pak Ulung itemnya bakal dibahas sama Profesor Kame. Iya, kali ini sudah ada item yang cukup lengkap tentunya dari bahkan dari Keiranya sendiri dia bikin ke arah Hunter Strike. Ini cukup menarik sih. Keira yang udah punya damage dia tambahin lagi damage-nya. Dia bahkan kalau misalkan untuk defense dia udah punya immortal dan lihat Lord di bawah langsung ngamuk begitu Oke, saja. Lord sudah mulai memasuki base dari tim gameplay Sarah Wolf dan Sonata telah dikeluar begitu saja. Jika oleh seorang Keira udah punya immortality, produksi dia udah mulai bonyong, tapi para pemain dari tim Aura Fire bakal coba fokus menuju ke arah mid lane bersama dengan super minionnya. Lord sudah nggak ada, tapi masih ada Godiva. Akankah siapa yang ditarik? Pedestrian dikeluarkan, mencoba dilakukan end. Dibalas dengan ada satu power manipulasi, tapi ternyata Clay jatuh kena damage cukup banyak. Keira kali ini berhasil mendapatkan poin. Botol masih berhasil survive dari belakang, sedangkan Inapi immortality-nya sudah harus pecah. Damage yang terima terlalu besar, bahkan Chris sudah dapat para pemain dari tim Aura Fire. Dan ini bencana. Tersisa 2 player dari tim Gambling Sarah Wolf untuk mempertahankan base mereka kali ini Pak Bulu. Iya, sementara itu untuk Aura Fire mereka masih lengkap berlima. Facehugger pun dalam perjalanan untuk join dalam big war-nya lagi. Stiker-stiker udah dikeluarkan. Wave minion pun udah mulai hadir. Wattnya mengeluarkan ultimate tapi sejauh ini langsung diganggu begitu aja. Base turret-nya begitu bebas. Base turret-nya bisa diamankan. Dan 1-0 untuk Aura Fire. Aura Fire langsung mengeluarkan apinya, bermain dengan luar biasa, menumbangkan Sun Gambling Sarah sang serigala. Di game yang pertama ditumbangkan dengan cukup kuat dan Combo 2 burung ini sangat mengerikan sekali. Kaja dan juga ada satu buah Farsia